Ya, ya berkaitan dengan sholat malam. Itu kan hadis Aisyah jelas. Ya, Rasul itu tidak lebih melaksanakan sholat malam baik di Ramadan atau di luar Ramadan ya dari 11 rakaat. Jadi 11 rakaat itu sholat malam, sholatul lail. Tarawih ya istilahnya atau qiyam Ramadan kalau di Ramadan. Jadi bukan 11 itu witir doang, enggak. Sholat malam. Ya, bagaimana formasinya kan jelas. Aisyah mengatakan yusolli arba'an, sholat 4 rakaat. Ya kan, jangan tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian sholat 4 rakaat. Ya, kemudian sholat 3 rakaat. Jadi dari pernyataan Aisyah itu jelas formasinya 4-4-3. Makanya banyak ya para ulama yang memahami ya hadis itu zahirnya adalah 4 rakaat dengan sekali salam. Kalaulah maksudnya 2 rakaat salam ya tentunya Aisyah akan menjelaskan. Ya, ketika menyebut Rasul sholat 4 rakaat, harusnya beliau menambahkan dan salam di setiap 2 rakaat misalnya. Tapi kan tidak. Nah, jadi itu menunjukkan secara zahir dari hadis tersebut. Ya, ini para ulamanya banyak ya, seperti misalnya Imam As-San'ani ya dalam Subul Salam, Ibnu Hajar ya Asqalani ya itu diantaranya mengutip perkataan Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil ini bukan ulama sembarangan, dia memiliki level ya ijtihad yang cukup tinggi yang diakui oleh para ulama. Jadi beliau memahami hadis itu bahwa ya 4 rakaat ya dengan sekali salam. Nah, walaupun ada di hadis lain ada yang bertanya ya seorang laki-laki kepada Rasul bagaimanakah sholat malam, tapi dalam hadis itu tidak disebut Ramadan, disebut umum sholat malam aja. Nah, Rasul menjawab sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Bagaimana cara mengkompromikannya? Bahwa 4-4-3 itu kan dilakukan langsung oleh Nabi yang disaksikan oleh Aisyah, ya kan? Nah, sedangkan Rasul kemudian menyarankan untuk 2 rakaat salam. Ini kan adalah jawaban dari pertanyaan sahabat, ya kan? Artinya kalau itu menunjukkan lebih ringan. Jadi Rasul membolehkan, bukan berarti harus 2-2. Jadi Rasul membolehkan, dan kalau orang 2 rakaat terus salam itu kan lebih ringan. Ya, yang ngareng hapeula gitu ya. Coba 4 rakaat langsung kan langsung gitu. Tidak ada jeda. Ya kan? Nah, cuman yang 4-4-3 itu memang pertanyaan dari yang bertanya yaitu Abdurrahman ya bin Abi Salamah itu kan dia secara spesifik bertanya itu tentang sholat Rasul di Ramadan tarawih, ya kan? Nah, sehingga lebih spesifik hadis itu, walaupun kemudian Aisyah menjawabnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan sama kata Aisyah. Tapi pertanyaannya secara spesifik berkaitan dengan tarawih. Nah, adapun yang hadis yang 2-2 tadi itu tidak spesifik Ramadan, walaupun bahasanya umum sholatul lail, sehingga ada ulama yang menerapkan bahwa sholat tarawih pun boleh 2-2. Cuman kalau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi ya tentu yang lebih baik yang dilakukan oleh Nabi itu. Walaupun kita tidak mengatakan nggak boleh atau tidak sah 2-2 ya, itu silakan saja. Cuman kalau bertanya mana yang lebih baik, tentu yang dilakukan Rasul kan lebih baik 4-4-3 itu, gitu ya. Bahkan di hadis yang menyebutkan 2-2 itu kan di akhirnya mengatakan kalau kamu takut datang waktu subuh maka witirlah dengan 1 rakaat. Ya, itu kan sebetulnya jadi petunjuk juga bahwa hadis itu walaupun bahasanya umum ya sholat malam artinya berlaku untuk Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, tapi ada kesan. Ya, ada kesan hadis itu di luar Ramadan karena
Kalau kamu khawatir datang subuh, sholat witir 1. Kan waktu Ramadan mah mendekati subuh tidak disyariatkan sholat, tapi disyariatkan apa? Sahur. Kalau waktu Ramadan. Sehingga hadis itu kesannya gitu ya, kesannya itu lebih berlaku kepada di luar Ramadan. Ya walaupun para ulama tetap mengambil keumuman lafaz sholat malamnya gitu. Ya sehingga ya tetap kita juga tidak menyalahkan atau tidak mengatakan tidak sah yang dua-dua gitu pelaksanaan tarawihnya. Nah, adapun kalau yang lebih dari 11 itu enggak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih dari Nabi melaksanakan sholat tarawih malam lebih dari 11 rakaat itu enggak ada. Kalau ada yang menyebut 13 itu maksudnya dengan qabla subuh 2 rakaat. Jadi jumlah jadi 13. Ya kan? Di riwayat-riwayat yang lain itu enggak ada. Bahkan ya di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Di zaman Umar pun yang sahihnya Umar itu ketika menyuruh jadi imam, ya ada sahabat yang jadi imam, Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari, itu juga 11 rakaat pelaksanaannya. Ya walaupun ada hadis tuh yang menyebutkan di zaman Umar dilakukan 23 rakaat. Selain itu ada kelemahan pada perawinya. Ya kan? Juga itu hanya disebut dilakukan pada zaman Umar, belum tentu Umar setuju. Beda dengan hadis yang 11 rakaat Umar langsung yang nyuruh, yang menjadi imam ya kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami sholat tarawih 11 rakaat. Itu mah jelas, artinya Umar tahu bahkan mengangkat imamnya secara langsung. Adapun hadis yang menyebut 23, selain perawinya ada kelemahan di situ, ya juga belum tentu Umar setuju karena redaksinya hanya dilakukan sholat 23 di zaman Umar, kan belum tentu Umar tahu, belum tentu Umar setuju. Ya kan? Itu. Ya walaupun kemudian para ulama ada yang beristihad, ya punya alasan-alasan. Alasannya bukan karena ada dalil secara jelas dari Nabi, semua sepakat nggak ada. Yang lebih dari 11 langsung dari Nabi nggak ada. Ya hanya kan yang jadi perbedaan pendapat mereka, apakah yang dilakukan Nabi itu pembatasan atau bukan itu. Nah yang beristihad, oh Nabi 11 itu panjang. Ya kan, maka ada yang beristihad, ya memperpendek bacaan, menambah rakaat, makanya dia double, 11 didobel jadi 22, dengan witir ya jadi 23. Bahkan ada lagi yang didobel jadi 49. Ya karena tadi memperpendek bacaan, ya kan, memperbanyak rakaat gitu, itu istihad. Tapi tentu kalau kita ngikuti Nabi dari segi jumlah rakaat itu 11, yaitu lebih baik dan lebih aman. Ya, dan itu juga banyak para ulamanya, karena ada orang yang mengatakan siapa, nggak ada ulama yang 11. Padahal kalau kita mau jujur banyak para ulama. Bahkan Imam Malik sendiri, beliau untuk dirinya seperti diinformasikan oleh Imam Asy'uti ya dalam kitab beliau. Jadi mazhab Syafi'i juga ada yang memilih itu 11. Jadi keliru kalau mengatakan mazhab Syafi'i semua 23, enggak. Ada juga Imam Suyuti dalam kitabnya yang secara khusus membahas tentang sholat tarawih. Ya kan? Bahkan Imam Malik untuk dirinya mengamalkan 11 rakaat. Begitu. Ya, jadi itulah yang menjadi alasan ya kita melaksanakan tarawih sebanyak 11.